Nih saya lagi sama tokoh masyarakat, Kang Oos, orang Desa Cibalanarik, didampingi Pak Camat Tanjung Jaya. Ada Kepala UPTD Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Ini 2010, berarti 16 tahun yang lalu, disiapkan untuk menjadi lahan sawah. Tetapi nepi ka ayeuna, nepi ka urang incuan. Tekacayan we. Padahal ada irigasi primer yang punya Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Maka hari ini saya mau melihat kondisi irigasi primer untuk segera kita tuntaskan. Masa lalu biarlah masa lalu, kita tatap masa depan ya. Kata Pak Prabowo, jangan omon-omon, harus kerjakan. Saya minta warga Tanjung Jaya ini diperhatikan karena sudah hampir ke 17 tahun Tanjung Jaya ini tidak dialiri air. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian mohon direkomendasikan, diperhatikan untuk air. Segera direvitalisasi. Kan selalu kalau ada masalah di rakyat langsung tuntaskan. Nah, mudah-mudahan Ciramah Jaya hari ini harap Bapak Aing mendengar atas keluhan masyarakat. Waktu zaman Ridwan Kamil pada kemana ya? Kok nggak pernah protes? Padahal kan ini sudah berapa belas tahun ya, tetapi kok mereka diam aja? Masalah irigasi, masalah saluran air dari primer ke sekunder, kita berkomitmen untuk menyelesaikannya. Tapi Pak Wagub mohon, itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Karena bagaimanapun problem dari pengairan di kita adalah banyaknya rumah yang dibangun di sepadan sungai, bahkan mengambil tanah sungai, mengakibatkan aliran sungainya tidak berfungsi. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai hal di seluruh provinsi Jawa Barat, baik jalan, irigasi, listrik masyarakat, perumahan pemukiman, penanganan bencana, PJU, kelautan, industri, semuanya akan kita kelola dengan baik berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Seluruh aspek pendidikan kesehatan menjadi prioritas kita. Salam untuk semuanya, hati-hati dalam perjalanan. Nah, kan malah ditantang balik nih oleh Kang Deddy Mulyadi. Sanggupkah tuh Pak Wakil Bupati Tasikmalaya ya untuk menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di dekat kali tersebut? Sanggup gak ya? Nah, kita akan bahas di akhir video ya sobat semuanya. Di sini juga ada Kang Deddy Mulyadi yang mengangkat Ibu Susi Puji Astuti sebagai Komisaris Utama Bank BJB. Dan Ibu Susi ini menargetkan akan memberantas ataupun mengurangi pinjol di Jawa Barat. Coba kita simak seperti apa nih. Pak Gub ini tukang paksa orang. Jadi bujuk ya, saya juga sebagai masyarakat Jawa Barat terpanggil dan tertantang tentunya. Saya suka tantangan, ya saya ingin mencoba. Kalau pengalaman di perbankan belum ada, tapi dengan keuangan kan saya juga pengusaha, dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah kepada Bank Jabar. Itu dalam pikiran saya, dan semoga itu bisa. Dan ya saya seperti ini, saya bilang sama Pak Gub, harus mau terima Susi ya begini ini. Saya maksud yang saya omong dan saya omong yang saya maksud. Saya tidak kenal politik. Kalau politik kan kadang-kadang yang dimaksud dan yang diomong beda. Dan profesionalisme itu kan sangat diperlukan untuk industri keuangan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan nilai tambah di situ. Jawa Barat kan salah satu provinsi dengan penduduk yang sangat besar. Pantainya utara dan selatan sangat luas, sangat panjang. Dan UMKM di Jawa Barat ini salah satu kekuatan masyarakat Jawa Barat yang saya tahu, contoh Pangandaran. Itu PDB penduduknya tuh bagus, salah satu yang terbaik. Nah, kalau bisa kultur ini yang saya tahu bisa ditularkan ke semua bagian Jawa Barat. Saat ini saya hanya mengerti di bidang perikanan, terutama pariwisata, kemudian sedikit di penerbangan, ya terutama. Tapi itu harus hati-hati karena saya punya perusahaan penerbangan, nanti dikira ada konflik of interest. Dan saya tidak mau itu ada, dugaan pun tidak mau ada saya. Jadi ntar pokoknya jangan pikir dulu, yang pikir ini petani, petambak, nelayan,
nelayan, buruh, petani, pantura, ada garam, ada tambak besar. Dan salah satu yang saya lihat kemarin sih, saya tidak tahu apakah memungkinkan atau tidak, pinjol di Jawa Barat ini kalau bisa di take over oleh BJB. Itu mimpi saya pikir, dan seharusnya bisa ya Pak Dir? Bisa diberantas Karena besar sekali 19,5 kemarin ini. Jawa Barat. Ya, kalau itu bisa di take over oleh Jawa Barat, ya 50% target pertama, saya yakin bisa. Dan kita membantu orang kecil menurunkan bunga yang tidak setinggi pinjol, ya. Tapi tentu ini ada tahapan yang mungkin Pak Gub harus meminta bagaimana cara membatasi pinjol di Jawa Barat supaya BJB bisa ambil porsi. Apa di Jawa Barat tantangannya? Uang renten, Pak. Uang renten tuh, problem uang renten saya pelajari, Pak. Apa itu? Buat sekolah. Buat sekolah ngambil uang renten. Bunganya 25% per hari. banyak yang begitu. Lihat tayangan-tayangan saya. Itu jelas. Jadi kalau orang punya 1 miliar, maka 250 juta per bulan tambahannya. Uang renten apa? Sekolah. Anak-anak mau pergi studi tour, uang renten. Anak-anak mau ikut PKL di pabrik, 2 juta uang renten. Terus kemudian apa lagi? Itu saya tutup. Studi tour nggak boleh. Kemudian sekolah tidak boleh lagi memungut. Yang miskin di swasta kita biayain. Untuk apa? Mereka terbebas dari renten. Berikutnya lagi, tradisi renten apa lagi? Kawin. Nanggap organ tunggal, duit renten. Demi gengsi. Wedding organizer bayarnya pakai uang renten. Banyak. Beli daging di pasar pakai uang renten. Itu uangnya, pinjam dulu itu uang. Itu wawancara saya tuh yang kemarin jelas ada. Nah, itu pinjam dulu, pakai kawin. Dengan asumsi pinjam uang renten 15 juta untuk biaya kawinan, nanti dapat 30. Karena nanti keundangannya gubernur, anggota DPRD, bupati, udah dihitung tuh. Tahu-taunya dapatnya cuma 5 juta, tekor. Sudah rentennya harus dibayar, ditambah minus lagi. Dampaknya apa? Jadi TKI, Pak. Ilegal. TKI ilegalnya bermasalah, harus dijemput lagi. Itu dibanding dengan biaya pemerintah ngejemput habis 50 juta, padahal nggak usah pergi, lebih aman. Atau ya jadi LC. Banyak. Di Bandung sudah penuh, saingannya banyak, yang cantik-cantiknya geser ke sana, ke Maumere, ke Batam, Pak. Hari ini banyak, Pak. Sampai ke Papua. Kurang Jawa Barat ya TKD. Aduh, gimana Itu Jawa Barat? terjadi. Habis itu bermasalah lagi. Nah, ini orang tuanya nanti bermasalah lagi, nyelesainya pinjam lagi. Ini uang renten. Nah, uang renten ini sampai sekarang belum ada tindakan. Padahal itu bank gelap. Tindak Pak lah. Mohon maaf ya, Indonesia tidak boleh membuat kezaliman yang terus-menerus. Orang yang usaha harus bayar pajak buat izin. Usahanya paling untungnya 5%. Yang paling untungnya 10%. Bank gelap rentenir ini ngambil untung 25% tanpa pajak, tanpa izin. Jangan berbuat ketidakadilan negara, membiarkan kejahatan terus menumpuk kekayaannya, orang yang benar terus ditekan dengan berbagai prosedur. Gak boleh negara. Dosa kalau kita biarkan. Ini terjadi, Pak. Itu di kasat mata kok. Banyak kok, tiap hari juga ada bawa gendongan tas, tinggal nangkep. Dan itu bank gelap. Tangkepin Pak lah. Sok pidana umum, pidana ekonomi menurut saya itu. Ingat dulu sempat menolak ya. Ikan telur ya nih. Dan sekarang Ibu Puji Astuti resmi diangkat menjadi komisaris utama Bank BJB. Ah, mantap. Ini keputusan yang sangat tepat yang dilakukan oleh Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Karena Ibu Puji adalah sosok yang sangat jujur, tegas, sederhana, ya, tidak kompromi terhadap pelanggaran. Seperti apa yang kita lihat, dulu beliau menjadi menteri, ya. Jadi keren banget ini, ya. Kolaborasi yang sangat epik. Gubernurnya pemberani, komisaris utamanya Bank BJB juga pemberani. Waduh. Maung KB. Struktur jabatan itu menjadi 7 karena teknologi informasi itu harus independen. Tidak boleh dia bergabung dengan operasional. Karena itu menyangkut aspek yang bersifat strategik dan kepentingan bisnis BJB ke depan. Yang berikutnya adalah mengajukan 2 komisaris, 1 komisaris utama independen, 2 komisaris, anggota komisaris. Itu saja, komisaris utama independen,
walaupun asalnya menolak, tapi akhirnya bersedia. Ibu Susi, saya sudah menyampaikan itu adalah Ratu Laut Kidul. Yang kedua adalah Faidu yang hari ini masih menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat dan tentunya nanti akan mengikuti prosedur yaitu mengundurkan diri. Ya, semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel, bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan satu tagline, yang nunggak, tidak mau bayar, bikin macet, tenggelamkan. Ya, saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin selalu menjunjung tinggi integritas. Ya. Integritas bagi pengelola keuangan, komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas. Jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas untuk sebagai komisaris utama. Bayunya gimana Pak? Ya. Tadi kan menolak, Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas, tapi kan ganasnya di laut. Tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi. Dari jajaran direksi juga ditetapkan. Ya ditetapkan berdasarkan jenjang karir di BJP ya. Mereka saya lihat orang-orang baik dan saya mendorong mereka berkarir dengan baik, mengelola bank yang memiliki tingkat emosi yang baik. Dan kita punya pengalaman ketika berasal dari luar, punya konektivitas di luar, malah kita menjadi bank yang dirugikan. Tahapan selanjutnya apakah untuk komisaris? Ya, tinggal mengikuti prosedur yang ditentukan oleh OJK dan saya yakin lulus.